Biasanya kamu gimana? Ngomong langsung, Mbak, ibu tuh jangan gitu, apa gimana? Ya biasa. Biasa ibu-ibu ya, mama ya, Langsung jiwa keluar. ya. Anak itu lebih dengerin sama tantenya karena kayak nggak punya pressure. Kalau ibunya kan ketemu tiap hari kayaknya udah mumet gitu. Anak yang cerdas, yang pintar itu juga yang Mau yang aktif, explore gitu, yang banyak tanya, yang kadang-kadang kesabaran kita tuh diuji banget gitu sama biasanya. anak kita ya. Itu aku kan sering lihat di TikTok, oh caranya nih kalau Kamu tuh misalnya TikTok banget ya dia tadi. Aku lihat di TikTok. Gimana sih caranya kita untuk mengulik tanpa takutnya kan melanggar hukum atau apa gitu. Aku pernah sih ketemu yang kayak gini, itu pun sama bapak tirinya, bapak sambungnya gitu. Biasanya kalau hal ini terjadi lebih kepekaan tetangga. Tetangga lapor sama aparat, dari aparat langsung. Jadi nggak boleh menghakimi sendiri nggak ya? boleh, nggak nggak boleh bisa, langsung gitu nggak ya, Kak? bisa. Itu kan nanti akan kena juga kita masalah yang lain gitu. Jadi kita menghindarinya lapor ke aparat, aparat yang akan bertindak seperti apa, nanti akan datangin ke rumahnya sih. Oke. Gitu. Oh, jadi harus dengan prosedur walaupun kadang-kadang tuh kita kan ya namanya sebagai seorang ibu gitu kan hati nurani ngelihat ada anak kecil disiksa atau di apa-apain kan pengen langsung ambil sendiri gitu kan pengen udah deh sama tante aja gitu kan rasanya pengen kayak gitu tapi nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh, tetap harus ada aparat dan ada bukti yang jelas ya gitu. Nah itu kan kadang-kadang nyari buktinya itu gitu. Gimana caranya? Kan bukti itu bukan berupa dari video juga, mungkin tetangga kanan, tetangga kiri, depan itu yang menyaksikan, nggak mungkin dong nggak akan ada teriakan atau tidak akan ada bukti memar dan lain-lain, itu pasti kan akan ada, jadi tetangga itu wajib untuk speak up sih. Gitu. Jadi emang kita cari tahu dari sekitarnya ya? Betul. Mungkin punya pengalaman nggak? Mergokin nggak pernah sih. Cuman aku kayak pernah, tapi aku nggak ikut-ikutan karena masih kecil banget. Oh, Jadi waktu itu kayak pas masih kecil. ngedenger aja, ngelihat ada apa sih rame-rame gitu doang. Suka ikut campur nggak sih kalau ngelihat ada orang misalnya kadang-kadang kita di jalan atau di jalan ngelihat ada anak dimarahin sama ibunya atau dicubit di depan umum atau kita udah pernah lihat yang digeret gitu. Kalian cuma lebih ke gemes atau kayak ikut campur atau nyamperin atau gimana biasanya? Mbak Novi pernah nggak punya pengalaman? Kalau aku pengalamannya lebih di jalan sih. Kalau di jalan kan suka ada yang dieksploitasi kan sama ibunya, entah mungkin disuruh ngemis atau disuruh ngamen dan itu dikasarin. Aku langsung action. Aku nggak bisa diem orangnya. Jadi kalau kayak gitu-gitu kan mereka anak kan dilindungi sama negara. Jadi gimana pun kita harus bisa action. Gitu bahwa itu salah, itu nggak benar. Biasanya kamu gimana ngomong langsung Mbak ibu tuh jangan gitu apa gimana? Ya biasa. Biasa ibu-ibu yang mama ya. Langsung jiwa keluar. ya. Jangan kayak gitu terus lebih kayak ini ibu mengeksploitasi loh gini-gini, lebih diarahkan sih bahwa itu salah, pokoknya intinya tidak boleh gitu. Nah biasanya ibu-ibu itu tuh lebih karena dia nggak tahu atau terpepet kah atau gimana sih biasanya? Mungkin karena nggak tahu kayaknya ya, tidak pernah mendapatkan arahan bahwa anak itu harusnya diperlakukan baik, karena gimana pun dilindungi sama negara dan lain-lain itu nggak pernah ada penyuluhan mungkin, itu sih. Nadia pernah nggak? Kalau aku sih belum pernah, tapi sering maksudnya ngelihatnya tuh kayak masih wajar lah, masih yang kayak cuman diomelin. Kalau tadi kan bagi kan diseret itu belum pernah lihat sih. Cuman kalau nanti aku pun bakal lihat, aku akan seperti karena visi kayaknya akan jiwa ibu-ibunya keluar. Atau mungkin yang simple, ya misalnya di lingkungan kita kan pasti udah ada yang punya anak gitu ya, teman gitu. Iya, teman. Terus kan ya namanya setiap orang tua anak beda-beda, orang tua beda-beda pasti punya pola asuh berbeda-beda. Mungkin ada yang nggak ngebolehin ini, ada yang ngebolehin itu gitu. Kalian tipikal yang suka komen gak sih? Kok lo nggak bolehin sih anak lo gitu? Atau harusnya kan gini, harusnya kan gitu? Atau lebih ke diem aja, VO dalam hati? Aku dalam hati, karena maksud aku karena parentingnya kan beda-beda ya. Jadi aku nggak mau yang mengarahkannya harusnya lo begini, nggak kayak gitu. Jadi aku ngikut temennya aja sih. Sama, aku juga. Sama, lebih ke diam. Menghargai mereka treatmentnya seperti apa gitu-gitu. Karena ya masing orang semua berbeda-beda intinya itu. Kalau itu kan teman, kalau biasanya kalau sebagai tante itu beda lagi kan? Beda lagi dong. Biasanya kalau misalnya kita punya kakak atau adik terus punya anak, itu kan pasti ada ikut campur gitu. Bukan ikut campur sih kayak udah sini sama tante aja. Itu ikut-ikutan kayak gitu atau diem juga? Bingung nih aku. Kalau tante sih mungkin kayak udah lebih deket ya, maksudnya udah paham gitu, ya agak-agak ngomong dikit lah. Kalau emang salah ya, kalau emang dia ngelakuin salah itu agak-agak ngomong lah. Mbak Novi udah punya ponakan? Punya punya 2 baru
Ya karena deket banget sama ponakanku gitu, dan aku cuma punya satu kakak kan. Jadi ya kalau dia salah ya tetap kita ikut kasih arahan gitu. Ini emang bener nggak boleh ini. Iya. Karena kalau misalnya sama ibunya, karena ibunya kadang lebih suka bawel gitu ya, sedangkan aku ngajarinnya ya pelan-pelan, sabar. Suka lebih ngerti ya kalau anak sama tante loh. Iya, betul. Kadang-kadang aku tuh juga suka gitu, misalnya kalau aku udah Pusing, mumet gitu, capek. udah ini kayaknya aku suka ngomong sama tantenya gitu, tolong dong kasih tahu gitu. Kadang-kadang lebih Betul, anak itu lebih dengerin sama tantenya karena kayak nggak punya pressure. Kalau ibunya kan ketemu tiap hari kayaknya udah mumet gitu. Nah kalau misalnya ya kan kalau Bibu masih kecil ya sekarang Kecil ya. Tapi kira-kira kamu, kalau kita nggak tahu ya, kalau dari aku tuh zaman dulu tuh kan kalau dikasih tahu itu kan biasanya dimarahin. Kalau kalian dulu waktu masih kecilnya juga orang tua tuh yang tipenya yang marahin atau ngasih tahu atau ngebiarin? Kalau aku nggak pernah yang dimarahin berlebihan sih. Jadi aku belum tahu nanti ya. Maksudnya aku ya bakal nerapin yang sama sih Kak Gigi. Jadi kayak harus menerapkan sabar. Jadi mungkin dikasih tahu baik-baik aja. Cuman kan namanya Kadang-kadang emosi kita tuh itu segini ya, loh. Belum capek, anak kembang. Ya aduh iya bener sih. Maksudnya kan gitu ya, tapi kadang-kadang tuh yang Pengen keluar dari mulut bener. tuh suka kayak gitu. Beda ya sama beda. yang udah dipikirin sama realitanya tuh kadang bener beda. Kalau Mbak Novi dulu waktu kecilnya lebih gimanain kalau sama orang Kalau tua? aku sih lebih ya itu, papa mama pun Jawa banget. Jadi kalau ngasih tahu bener-bener kayak pelan banget, halus banget. Terus mereka suka ngomong sama aku kalau emang butuh quality time, lebih baik orang tua harus quality time. Jadi supaya ke anak nggak kena impact. Itu kan ada yang udah pusing, stres, terus ketemu anak malah bawaan tambah kesel, tambah emosi. Nah itu harus dihilangkan gitu. Nah kalau Mbak Novi yang anak, maksudnya anak kandung sendiri udah ada? Karena aku belum nikah. Ya kali, oh belum, oh ya belum ya, maaf ya Mbak. Tapi kalaupun nanti punya anak kandung sendiri, bakal gimana nih nanti ke anaknya? Sama sih nerapinnya, aku nggak mau kasar gitu, nerapin apapun yang dia suka jalanin. Tapi kalau emang agak menyelenceng ya kita pasti arahkan tetap. Tapi kan katanya kadang-kadang anak-anak tuh kalau nggak ditegasin tuh juga Susah nggak ya. ngerti, susah. Iya, betul sih. Gimana pendapat kalian sebagai seorang ibu? Tapi emang harus sabar sih. Sabar ya, cuma belum ngerasain sih, jadinya aku bingung juga. Bingung ya? Bingung karena Ya belum. nanti ini berandai-andai. Anak ini kan berarti dua-duanya berandai-andai ya. Gitu. Tapi aku anak 15 sudah merasakan kok. 15, oh iya. Yang paling gede umur berapa? 3 tahun. Itu lagi. Lagi. Tapi alhamdulillah karena pengasuhnya kan Jawa banget yang nerapinnya. Jadi anaknya tuh maksudnya nggak kayak gangsing yang bener-bener aktif Iya, banget. bisa dikasih tahu. Iya bisa dikasih tahu. Jadi dia, kalau misalnya aku ajak jalan bener-bener duduk, diam, terus mendengarkan, udah mengerti banget. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dikasih rezeki. Ya kita semuanya juga sebagai seorang ibu tuh kan pengennya yang terbaik. ya yang terbaik buat anaknya, dikasih anak yang baik, yang solehah gitu, yang nurut gitu. Tapi katanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, aku dikasih tahu juga katanya anak yang cerdas, yang pintar itu juga yang Mau aktif, explore. explore gitu, yang banyak tanya, yang kadang-kadang kesabaran kita tuh diuji banget gitu Sama biasanya. anak kita ya. Nah itu gimana tuh pendapat kalian? Ya kadang kalau zaman sekarang itu kan emang zaman tuh udah beda ya sama zaman dulu ya. Mungkin kalau dulu kan lebih ngelihat anak yang terlalu aktif diomelin lah atau gimana nih Kak. Kalau misalnya sekarang itu aku kan sering lihat di TikTok, oh caranya nih kalau Kamu misalnya tuh TikTok banget ya, dia tadi aku lihat di TikTok, aku lihat di TikTok itu gitu. tuh muncul informasi-informasi yang gak aku tahu, oh aku jadi tahu. Jadi paham gitu, misalnya ada anak yang oh ternyata dia terlalu aktif, pas dibawa ke dokter anak atau ke psikolog anak dia mengidap ada sakit apa iya. gitu-gitu sih. Jadi mungkin kalau nanti pun anak-anak aku akan terlalu aktif yang berlebihan ya, aku akan bawa ke ini sih. Kalau nggak bisa dibilangin pakai. Tapi itulah dia, mungkin sekarang tuh alhamdulillah kita tuh ada di zaman yang mau cari informasi apa aja tuh Iya, ada. betul gitu. banget, gampang. Mungkin 20 tahun lalu waktu kita kecil, 20-30 tahun lalu orang tua kita itu kan ya taunya ya begitu aja gitu. Gimana caranya mendidik anak gitu, nggak kayak sekarang Beda gitu. ya. Jadi ya pasti banyak perbedaan dan kita harus Banyak. banyak bersyukur ya, kita Bersyukur ya, benar. banyak contoh, Betul. banyak apa ya kayak gini kan kita bisa sharing satu Sharing sama satu lain. sama lain, betul. Kalau dulu kan kayaknya banyak tuh di rumah gitu kan, nggak banyak media sosial kayak gini gitu. Nah kalau kalian berdua pengennya diingat sebagai seorang ibu yang seperti apa sama anak-anak? Galakkah? Sabarkah? Atau ada juga kan
ibu aku itu aku minta apa aja dikasih gitu, ada gitu. Kalian pengennya diingat sebagai ibu yang kayak gimana? Kalau aku pengennya semua ibu pasti kan pengen melakukan yang terbaik ya. Yang Mungkin terbaik, ada yang galak tapi dia emang pengen Tegas. ada apapun tujuannya itu, gitu. benar. Aku setuju banget karena kadang-kadang kita dulu kan kita nggak ngerti ya, taunya cuman gitu. Iya, Tapi apapun itu kan maksudnya baik. baik gitu. pasti. Namanya seorang ibu kan nggak mungkin yang ada niat jahat gitu, apalagi sama anak sendiri kan. Tapi mungkin kalau dari pengalamannya Mbak Novi ada ya? Ada nggak sih ibu yang jahat? ibu yang Jadi jahat? kemana-mana nih sebelum Oh iya jawab bener, ya. ada gak ibu yang jahat? Itu aku penasaran tuh. Ya mungkin ada ya, tapi kan konteksnya mungkin ada gangguan Iya. stres atau mungkin depresi gitu sih. Depresi. Tapi kalau emang basicnya mayoritas seorang ibu pasti mau yang terbaik untuk anak. Mungkin ada yang gangguan mental yang terlalu obses pengen jadi ibu yang terbaik untuk anak. Jadi Itu kayak ada juga. Ada juga. Gitu. Banyak Ya banget. pasti ada kondisi. Semuanya tuh kan pasti ada alasannya Betul ya. banget. Semua ada alasannya. Kadang-kadang kita ngeliat orang begitu aja tapi kita nggak pernah tahu masa lalunya kayak gimana. Iya. Oke, lanjut jawab pertanyaannya. Pengen diingat sama anak sebagai ibu yang seperti apa? Aku nggak galak, pengen diinget tuh sama anakku nanti karena ya maksudnya balik lagi aku ikut parenting orang tua aku karena aku bisa kayak sekarang karena aku tuh nggak pernah dipaksa kayak gini. Maksudnya kayak langkah aku ya udah yang positif itu pasti didukung. So aku tuh nggak pernah yang dimarahin berlebihan atau digebuk segala macam tuh nggak pernah. Jadi aku pengen sama kayak mama papa aku. Jadi nanti mungkin anak-anak aku berharap aku menjadi ibu yang baik, nggak galak, dan apa yang aku lakuin sekarang sih untuk anak-anak sih. Mungkin ada yang bilang ih lebay atau gimana, cuman ya ini sih. Dan aku kan Tapi setiap seorang ibu pasti ngerti kok. iya paham ya. Kan aku ibu baru nih, maksudnya beda lah sama Kak Gigi sama Kak Novi. Ya sama lah, kita semua belajar tiap hari. Hari kemarin mungkin ibu dari anak balita, sekarang udah menuju beda lagi. Ya kan aku kan Beda baru lagi. baru banget masuk menjadi seorang ibu, jadi pasti aku pengen yang terbaik sih. Mungkin belum tahu nih ke depannya kayak gimana, cuman kalau tadi kan Kak Gigi nanyanya, aku berharapnya diingatnya tuh sebagai ibu yang kayak gimana, aku pengennya tuh yang lemah lembut gitu. Iya, aku juga pengennya kayak gitu. Iya, cuman nggak tahu ya nanti realitanya bisa apa enggak ya. Kalau Mbak Novi pengennya diingat sebagai, terutama mungkin buat anak-anak yang sekarang. Aku sih lebih pengen diingatnya lebih ngikutin apa yang mau anak-anak aku gitu. Misalnya anak aku sukanya apa, aku ikutin, aku arahkan. Jadi diingat jadi ibu yang suportif. Iya, betul. Apapun yang mereka sukain, aku selalu bilang lakukan. Gitu. Jadi lebih mengarahkan untuk hal-hal yang berbau positif, kayak gitu sih. Dari kecil juga kita harus didik tentang sosial. Dan itu udah aku terapkan sama anak-anakku. Gitu. Masya Allah. Semoga kita semua bisa jadi ibu-ibu yang soleha. Amin. Ibu-ibu yang bisa menuntun anak-anak kita dan menemani anak-anak kita sampai mereka pastinya berhasil lahir batin dunia akhirat. Amin. Nah, sebelum menutup obrolan hari ini, ada Besti yang mau curhat seputar ibunya nih. Kita lihat ya. Hai Besti, kenalin nama aku Moza. Aku merupakan salah satu mahasiswi universitas di Bandung. Jadi sekarang aku mau curhat nih kedekatan aku dengan ibu aku. Jadi memang aku ini di keluarga lebih dekat dengan ayah aku. Karena ibuku ini tipikal yang mudah marah dan penuh dengan aturan dan demanding. Aku pengen nanya nih ke kalian, gimana sih caranya deket dengan ibu aku ini? Karena aku selalu membandingkan ibu aku ini dengan teman-teman aku yang selalu bisa curhat dan terbuka dengan ibunya. Menurut kalian, apakah tipikal ibu-ibu ini berbeda dan tidak dapat disamakan dengan ibu-ibu yang lainnya? Sejujurnya, aku pengen banget dekat dengan ibu aku seperti teman-teman aku yang lain. Karena sampai saat ini aku masih tidak tahu gimana sih caranya untuk bisa dekat dengan ibu aku sendiri. Karena aku pengen banget di masa-masa aku kuliah ini, aku pengen cerita keluh kesah selama aku berkuliah di Bandung. Aku pengen banget gimana caranya bisa terbuka, bisa curhat tentang sehari-hari aku seperti teman-teman aku yang lainnya. Aku pengen nih tips dari kalian, gimana sih, aku minta sarannya ya Besti, gimana bisa deket dengan ibu aku sendiri. Thank you. Oke, gimana menurut kalian? Gimana tuh? Apalagi kan ya pasti setiap manusia lah punya traumanya masing-masing. Kadang-kadang kita kan kepengen tapi kita punya trauma tersendiri, jadi sulit ini sulit itu. Dan sebenarnya menurut aku sih ya bagus kamu udah bisa mengidentifikasikan gitu, kenapa, cuma tinggal gimana tuh caranya ya.
Gimana? Kalau aku pribadi sih lebih baik dikomunikasikan. Misalnya ya harus diomongin, Ma boleh nggak ya kalau aku curhat tentang kuliahku gini-gini, Ma boleh nggak ya Mama berubah lebih care sama aku gini-gini. Jadi berusaha ya? Betul, Berusaha kuncinya ngertiin. adalah komunikasi gitu setuju. antara ibu dan anak, karena komunikasi itu penting banget. Tapi aku punya temen loh, dia ibunya galak, kayak sering diomelin gitu ya, tapi sayang gitu. Ya pasti, iya, sama pasti saya. Jadi mungkin kan dia mikirnya, kenapa nih ibu gue kok galak ya? Maksudnya aku pengen ngasih tahu sih ke yang tadi cerita kalau ibu kamu tuh sebenarnya sayang banget gitu. Jadi ya itu mungkin cara parenting si ibu berbeda-beda ya, tapi pasti sayang banget gitu. Coba tadi atas saran Kak Novi kan deketin ya. Kadang emang kita harus deketin dulu ke ibu kita, gimana ajak ngobrol, curhat, tidur bareng. Ya kadang-kadang tapi kan mungkin yang namanya orang punya trauma Iya, mungkin tersendiri ya. itu kan apa ya, ada pasti jadi ada jarak. Mungkin bisa dimulai juga mungkin dengan cerita ke ayahnya, minta disambungin gitu loh. Oke. Minta cari orang yang penyambung gitu, gimana sih untuk menengahin. Sambil nanti dibicarain misalnya, ya itu dia tadi kayak aku tuh ngerasanya gini, lebih komunikasi. Iya, Komunikasi itu komunikasi. emang penting banget. banget. Dan memang apalagi ya kalau misalnya aku kebayang aja gitu kalau punya orang tua atau siapa yang galak itu kan kita mau ngobrol aja susah ya. Iya, takut Bener gak sih? duluan ya. Canggung, udah Iya, tanggung, takut. canggung. Dan mungkin sebenarnya kan sekarang juga ya alhamdulillah aku ngelihat banyak banget juga kayak di media sosial atau bantuan-bantuan. Kita kan kadang-kadang nggak perlu jadi kenapa-kenapa untuk cari bantuan, misalnya ke psikolog, kan ada psikolog anak dan ibu, untuk keluarga tuh ada gitu, untuk Iya, betul. menciptakan keluarga yang lebih harmonis, yang lebih bahagia, lebih aman untuk satu sama lain. Mungkin bisa dicoba Betul dari banget. situ. Betul sih, setuju. Psikolog ya tentunya. Ke psikolog, karena kan sekarang banyak ke psikolog tuh kan bukan berarti Masalah. punya Ada gangguan aja. ada gangguan Betul. gitu tuh bukan gitu, tapi kadang-kadang kita Siapapun butuh ya. siapapun butuh gitu. Kadang-kadang kita kan butuh apa ya, kayak mencari solusi untuk Masukan ya. hubungan yang lebih baik, untuk supaya kita bisa lebih dekat lagi ke siapa gitu, gimana caranya. Biasa ada yang bisa menengahi gitu. Ini mungkin buat yang pada punya masalah yang sama, ya insya Allah dapat jalannya masing-masing. Siapa sih yang nggak pengen deket sama ibu sama ayah gitu, mungkin ada, atau sama siapa gitu, tapi kan karena mungkin ada satu dan lain hal yang yang nggak bisa. mungkin harus diselesaikan dulu. Mungkin selama ini kamu terlalu memendam gitu ya, cuman aduh dalam hati Ngedumel aja ya, sampai kesel. sampai kesel, jadinya malah jadi makin gak bisa deket gitu. Mungkin dengan nanti terjalinnya komunikasi, jadi traumanya tuh bisa lepas gitu kan. Pelan-pelan ya. Ya kita berdoa buat siapapun di sana yang punya trauma-trauma, apalagi terutama sama ibunya, bisa apa ya, bisa terselesaikan. Deket Semuanya lagi. bisa deket lagi, bisa baik-baik lagi. Amin. Nah pokoknya insya Allah obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya. Buat banyak orang, banyak yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian yang tadi sudah diobrolin hari ini. Bagaimana seorang ibu, cinta seorang ibu, apapun itu seorang ibu. Walaupun mungkin kadang caranya benar atau salah, tapi sebenarnya tujuannya pasti yang terbaik, Terbaik, buat anaknya. Terima kasih buat Nadia dan juga Mbak Novi udah datang ke Besti Edition. Jangan bosan-bosan. Semoga anak-anak kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat selalu Amin. semuanya. Amin, ya Dan sampai jumpa lagi Besti.